akhir atau tugas puas semester berapa kan? Alur proses peminjaman dan pembelian itu jika digambarkan dalam formulir sistem. Sebelum meminjam berarti otomatis harus jadi anggota dulu. Satu anggota, nanti saya tunjukin alamatnya, pendaftaran anggota biar bisa dapat itu tadi sebagai pendaftaran. Di situ pakai daftar, pakai menikah, nama, alamat, nomor handphone, sama email ya itu yang mandatorinya. Nanti udah gitu diverifikasi sama petugas, udah verifikasi sama petugas, foto orangnya, diboleh ditunjukin. Jadi itu bisa satunya bisa didownload, itu datanglah ke ruangan-ruangan. Dia udah ada ruang, udah pernah ruangan proses, ada ruang anak, ruang dewasa 1-2, remaja sama referensi. Kalau bisa dipinjam itu kecuali referensi namanya bisa dipinjam. Kalau referensi berarti di tempat ada di ruangan ini kalian punya ruang biasanya kalau mahasiswa itu dari dewasa 1 lah ya banyak anaknya juga metodologi penelitian. Terus di situ bisa nyari secara manual, kalian nyari. Terus bisa juga nanti ada aplikasinya, pastinya salah satu bagian dari jadi OPAC namanya, online public access catalog, tempat pencarian buku. Itu lebih mungkin dulu bawa mana, terus di kategori apa, jadi cari sendiri atau dibantu petugas. Udah dapat bukunya, udah nyangkal ke kepala ya. Datang ke meja buat sirkulasi peminjaman. Di situ tunjukkan kartu yang tadi, kartu anggota yang sama dengan nomor anggotanya sama dengan yang nikah. Jadi kalau misalnya anggota nikah mau dapat ya, terus itu tunjukin kartu yang tadi secara digital ya, kalau di handphone tunjukin kartu punya untuk di istilahnya di tagging atau di tagging. Soalnya di tiap buku itu ada RFID-nya. Ada kartu dia yang kebaca sih pada bukunya itu. Bukunya kebaca sama informasi bisa dipinjam itu di sini satu orang sih maksimal 3 buku dalam waktu 2 minggu pakai sehari hari libur tadi. Untuk peminjaman kalau pengembalian saya tanya juga ya, yang pengembalian datang. Kalau pengembalian sih kayaknya nggak perlu tunjukin satu ya, misalnya perpanjang bisa perpanjang 2 minggu dulu. Jadi kalau saya pengembalian biasa itu datang saranin aja bukunya, udah itu proses lagi di tagging lagi. Keterlambatan misalnya suspend terlambat 1 hari, berarti nanti suspend nggak bisa minjam selama 1 hari. Kalau seminggu ya seminggu nggak bisa, mau setahun nggak bisa minjam setahun. Apa saja akses oleh admin pustakawan? Kalau admin pustakawan dia bisa ngolah buku, jadi buku datang terus dia bisa karena harus diinput ya buku itu judul, pengarangnya siapa, jumlah halaman, termasuk kategori apa, fiksi non fiksi gitu kan. Yang lebih ke pustakawan mahalnya. Terus dari itu dimasukkan, maksudnya ini masukin ke ruangan mana tadi, dewasa, remaja, anak, apa sesuai usianya. Terus bisa dipinjam atau tidak bisa dipinjam, bukan juga itu sama admin pengolah buku lah ya. Buku itu urusan kalau sudah selesai itu disimpan di rak. Itu cara pengolahan buku. Tapi untuk admin sebagai petugas perusahaan, petugas yang ada di perusahaan, dia bisa buat tugasnya itu buat tadi pinjam buku, terus memperpanjang masa peminjaman pengembalian. Terus sama kalau saya petugas yang di anggota kan terpisah tuh tadi petugas sama yang coba sini dulu. Kalau anggota ya itu bisa aktif atau menonaktifkan si perusahaan, terus bisa memperpanjang masa berlaku kartu kalau 5 tahun kita bisa tadi bisa pakai ini seperti keterangan sini. Ini di sisi admin ya. Kalau saya sebagai super admin bisa melakukan semuanya lah. Terus dari itu untuk pengunjung bisa melihat, bisa menonton kartu anggota, bisa mencari buku, terus bisa ya tadi melakukan peminjaman pengembalian ya. So,
misalnya di aplikasinya dia bisa melihat history dia udah pernah melihat apa yang mana apa aja, terus mengedit info tentang dirinya juga bisa, form-formnya itu bisa juga. Misalnya kalian tadinya mahasiswa terus nanti udah kerja, nanti bisa diubah sendiri, jadi bisa upload apa itu foto sendiri gitu. Terus tadi history itu usaha ya istilahnya. Kalau terkait kartu itu Pak, terkait kartu apa nominal? Kalau develop ya, soalnya kita udah nggak ada anggaran lagi beli kartu. Kalau nggak di download ya sebenarnya sih nggak di download nggak apa-apa ya, kan sama kayak Android. Kalau misalnya sama dengan Android itu ya apa ya bedanya sama. Untuk permasalahan Pak, masalahnya ini daripada sistem perpustakaan yang sedang berjalan. Oke, permasalahan ini kalau misalnya secara ini ya, terkadang buku yang ada di sistem, misalnya bukunya ada, tapi pas cari di rak nggak ada, nah itu beberapa kali terjadi. Itu biasanya karena kita harus banyak soft payment namanya. Kadang bisa aja sih bukunya ternyata pas udah buku lama gitu ya, ternyata bukunya udah rusak, tapi di sistemnya belum diganti. Kan harus ada keterangannya buku tidak bisa dipinjam, ada buku rusak itu sering ditanggalkan, mungkin sama kita kelupaan juga seperti itu, ada juga seperti itu. Terus kan tadi si anggota harusnya diaktifkan dulu ya sama si petugas, tapi kadang dia datang aja langsung ke ruangan pinjam, ternyata kartunya belum aktif. Itu juga beberapa kali ada. Soalnya kan yang hak untuk mengaktifkan suatu anggota itu kan bukan sama usaha sendiri kan, jadi sama petugas yang ada melalui. Terus kalau sistemnya mod itu beberapa kali juga pernah ada, karena sistemnya udah terlalu lama ya, ini kan dari tahun 2018 dan ini sekarang 2016, baru hampir 8 tahun lebih, hampir 6 tahun lah ya, 6 tahun 8 tahun. Jadi kalau kata saya emang sistemnya harus diperbaiki atau diupdate. Soalnya kita kan pakainya dari Perpusnas, kita tinggal pakai, jadi ya kadang-kadang kalau ya wajar. Bapak sendiri apa yang diharapkan dipertimbangkan pada kehidupan tadi gini, booking buku gitu ya, yang kita tadi nyari bukunya sebenarnya udah ada fiturnya tapi nggak tahu nggak berjalan karena apa atau apa, pokoknya belum bisa sih. Jadi saya mau cari buku, saya kan bisa cari bukunya bisa di rumah ya, dari kampus gitu, bisa di mana aja. Oh ini buku yang saya mau nih, udah nanti tinggal tag, ini bukunya akan saya pinjam hari ini, saya datang ke perpustakaan ini, nanti sama buku saya disiapkan jadi pada saat tinggal melakukan tadi sirkulasi peminjaman tadi itu. Terus yang kedua pengennya satu kartu anggota itu bisa terintegrasi dengan perusahaan lain di kabupaten kota. Ini saya daftar di sini karena kan kita Jawa Barat ya, jadi kalau misalnya daftar di sini bisa nanti ke perusahaan di Kota Bandung, yang sekarang di Jawa Barat dengan misalnya di Kabupaten Barat, apalagi di wilayah Bandung gitu ya, tinggal sebagai daftar nanti bisa daftar di bisa jadi anggota di perusahaan lain. Karena sekarang udah mulai, tapi film proyeknya itu baru di Kota Bandung sama di
sistemnya harus jadi satu dulu semua gitu. Jadi kan kalau sistemnya sewa kayak sekarang itu sebenarnya harus di-update di sini, udah otomatis terupdate di sistem yang di perusahaan lain. Mereka di satu sistem dan tentunya keunggulannya gimana? Oh di sini kalau sini mah selain jumlah buku banyak, terus tadi kata yang sudah online gitu ya, bisa dapat di mana saja dan mencari di mana saja. Terus yang tadi itu mulai integrasi dengan kota Bandung dan Sumedang. Jadi misalnya tadi kan KTP-nya Sumedang, nah yang KTP-nya Sumedang di sini itu bisa daftar di sini, nanti otomatis terdaftar juga di perusahaan Sumedang. Tapi yang masih secara manual, saya ngirim datanya gitu. Soalnya nggak mau manual ya, karena tadi sistemnya masih integrasi. Terus kalau di sini gitu, itu secara aplikasi ya, itu tadi bisa edit sendiri, operate dan di belakang kita bisa edit foto, bisa download cara anggota. Terus kalau pencarian paling mudahnya kata tadi ada opak, kita mah fitur ini kan fitur opak itu bisa juga. Kalau di sini udah pakai ini RFID itu tadi, jadi si bukunya nggak perlu diketik si kodenya apa, jadi tinggal di tagging, nanti kebaca sama sistemnya, nanti boleh dilihatin. Spesial, berarti ini spesial cuma satu kotak doang ya, tentunya ya. Terus nanti kelihatan user, terus admin, terus petugas, kayak gitu aja ya. Bisa kayak gitu. Ya. Baik. Bisa jadi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu dosen, dan juga teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Object Oriented Analysis and Design atau OAD. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis sistem pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat atau yang biasa disebut Dispusibda. Presentasi ini mencakup gambaran umum instansi, use case skenario diagram, serta use case skenario yang terdapat pada sistem yang kami telah analisis. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Berikut merupakan nama-nama anggota kami yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Hikmal Firmansyah, lalu ada saya, Nadia Salman Nurhidayah, Najwa Zahira Syabana, lalu Putra Abada Zailani, dan juga Rio Nugraha Putra. Yang pertama ada gambaran umum instansi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat atau yang biasa disebut Dispusibda merupakan sebuah instansi pemerintah daerah yang bergerak di bidang perpustakaan dan kearsipan di Provinsi Jawa Barat. Lembaga ini berawal dari Perpustakaan Negara yang didirikan pada tahun 1956 dan mengalami perkembangan serta perubahan nama mengikuti kebijakan pemerintah. Pada tahun 2008, Lembaga Perpustakaan dan Kearsipan digabung menjadi Dispusibda Jabar. Instansi ini memiliki tugas dalam pengelolaan perpustakaan, pengembangan budaya gemar membaca, pelayanan informasi, serta pengelolaan arsip daerah. Hingga saat ini, Dispusibda Jabar berperan penting dalam meningkatkan literasi serta menjaga dan melestarikan arsip sebagai sumber informasi dan sejarah daerah Jabar. Lalu yang pertama ada use case diagram. Pada diagram ini terdapat 3 aktor utama, yaitu ada anggota, petugas perpustakaan, dan juga super admin. Yang pertama, anggota. Anggota berperan sebagai pengguna yang melakukan pendaftaran. Sebelum pendaftaran diproses, anggota harus mengisi data diri terlebih dahulu. Oleh karena itu, terdapat relasi include antar kelola pendaftaran dan isi data diri. Lalu yang kedua ada petugas. Petugas memiliki beberapa faktor atau tugas utama dalam sistem, yaitu pengelolaan pendaftaran, pengelolaan data arsip, dan pengelolaan laporan. Pada proses kelola pendaftaran, petugas dapat melakukan pencairan arsip apabila diperlukan. Hubungannya ditunjukkan dengan relasi extend. Lalu selanjutnya ada kelola data arsip. Petugas dapat melakukan upload arsip ke dalam sistem. Karena upload arsip merupakan bagian dari pengelolaan arsip, maka digunakan relasi include. Selain itu, terdapat proses peminjaman arsip yang merupakan pengembangan dari kelola data arsip sehingga ditunjukkan dengan relasi extend. Lalu yang ketiga ada super admin. Super admin bertanggung jawab pada pengelolaan laporan sistem. Dalam pengelolaan laporan terdiri beberapa fungsi yang selalu terlibat, yaitu kelola user dan role, monitoring aktivitas sistem, serta backup dan restore data. Oleh karena itu, hubungan yang digunakan adalah include. Lalu yang kedua ada sistem kearsipan. Pada slide ini ditampilkan use case diagram dari sistem kearsipan. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pengguna atau aktor dengan fitur-fitur yang tersedia pada sistem. Pada sistem ini terdapat 3 aktor utama, yaitu petugas, masyarakat, dan juga super admin. Yang pertama ada petugas. Petugas merupakan aktor utama yang memiliki beberapa tugas, yaitu mengelola pendaftaran, pengelolaan data arsip, dan juga pengelola laporan. Lalu yang kedua ada masyarakat. Masyarakat berperan sebagai pengguna yang melakukan pendaftaran. Sebelum proses pendaftaran dilakukan, masyarakat harus mengisi data diri terlebih dahulu. Oleh karena itu, terdapat hubungan include antar kelola pendaftaran dan isi data diri. Lalu yang ketiga ada super admin. Bertugas mengelola laporan yang dihasilkan oleh sistem sehingga dapat melakukan pemantauan terhadap seluruh aktivitas yang ada. Lalu selanjutnya ada use case skenario. Yang pertama ada kelola pendaftaran. Use case pertama adalah kelola pendaftaran. Aktor utamanya yaitu petugas dan aktor pendukungnya adalah anggota atau peminjam. Proses ini dimulai ketika calon anggota ingin mendaftar menjadi anggota perpustakaan. Anggota mengisi formulir pendaftaran, kemudian sistem memproses data dan petugas melakukan verifikasi identitas. Setelah data valid, akun anggota diaktifkan dan kartu anggota dapat dicetak. Tujuan use case ini adalah memastikan proses pendaftaran anggota berjalan dengan benar dan data anggota tersimpan dengan valid.
Lalu yang kedua ada kelola peminjaman. Aktor utama pada proses ini adalah petugas dan anggota sebagai peminjam. Petugas melakukan scan kartu anggota dan scan RFID buku. Sistem kemudian memvalidasi data anggota serta buku yang dipinjam. Lalu menyimpan transaksi peminjaman dan menentukan batas waktu pengembalian dalam 14 hari. Dengan adanya proses ini, peminjaman buku menjadi lebih cepat dan terdata dengan baik. Lalu yang ketiga ada kelola pengembalian. Pada use case ini digunakan saat anggota mengembalikan buku yang dipinjam. Petugas melakukan scan RFID buku, kemudian sistem memperbaharui status buku menjadi tersedia kembali. Jika diperlukan, anggota juga dapat mengajukan perpanjangan masa pinjam. Selain itu, sistem dapat memberikan sanksi suspend apabila terjadi keterlambatan pengembalian buku. Lalu selanjutnya ada kelola buku. Use case kelola buku digunakan oleh petugas untuk mengelola data buku yang ada di perpustakaan. Petugas dapat melihat daftar buku, menambah, mengubah, dan juga memperbaharui data buku. Setelah perubahan dilakukan, sistem akan menyimpan data tersebut ke dalam database. Tujuannya adalah menjaga data koleksi buku tetap akurat dan selalu terperbaharui. Lalu selanjutnya ada kelola laporan. Pada use case ini melibatkan petugas dan juga super admin. Petugas dapat membuat, meninjau, dan juga mencetak laporan yang berkaitan dengan aktivitas perpustakaan seperti laporan peminjaman maupun pengembalian. Serta setelah selesai, laporan dapat diserahkan kepada super admin untuk dipantau dan juga dievaluasi. Fitur ini membantu proses pengawasan dan pengembalian keputusan. Lalu selanjutnya ada verifikasi kartu anggota. Pada use case ini bertujuan untuk memastikan data anggota yang mendaftar sudah valid. Petugas memeriksa data anggota yang masuk, kemudian sistem melakukan validasi data. Jika semua data sudah sesuai, petugas menyetujui verifikasi dan sistem mengaktifkan status anggota. Dengan proses ini, hanya anggota yang valid yang dapat menggunakan layanan perpustakaan. Lalu selanjutnya ada isi data diri. Use case ini dilakukan oleh anggota saat proses pendaftaran. Anggota memiliki formulir data diri yang disediakan oleh sistem. Setelah itu, sistem akan memvalidasi data dan menyimpan ke database. Data yang lengkap dan benar akan mempermudah proses verifikasi keanggotaan. Selanjutnya ada scan RFID buku. Pada use case ini digunakan untuk mengidentifikasi buku secara otomatis menggunakan teknologi RFID. Petugas melakukan pemindaian RFID pada buku, kemudian sistem membaca kode RFID dan menampilkan informasi buku. Setelah berhasil terbaca, buku dapat dimasukkan ke dalam transaksi peminjaman. Fitur ini membantu untuk mempercepat proses pelayanan dan mengurangi kesalahan pencatatan. Lalu selanjutnya ada cetak kartu anggota. Pada use case ini dilakukan setelah data anggota berhasil diverifikasi. Petugas memilih data anggota yang sudah valid, kemudian sistem akan membuat kartu anggota dan mencatatnya. Kartu anggota ini nantinya digunakan sebagai identitas resmi saat peminjaman buku di perpustakaan. Lalu selanjutnya ada cetak struk peminjaman. Use case ini merupakan cetak struk peminjaman yang setelah transaksi peminjaman selesai, sistem akan membuat struk peminjaman dan petugas dapat mencetak struk tersebut dan menyerahkan kepada anggota sebagai bukti transaksi. Struk juga dapat disimpan dalam bentuk digital untuk mempermudah dokumentasi. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada use case skenario login portal anggota. Pada proses ini, aktor utamanya adalah anggota, sedangkan petugas berperan sebagai aktor pendukung yang memastikan hanya anggota yang terdaftar dapat mengakses sistem. Stakeholder and interest. Anggota ingin mengakses portal perpustakaan untuk melihat informasi peminjaman dan pengembalian. Petugas ingin memastikan hanya anggota yang terdaftar dapat mengakses sistem. Brief description. Use case ini menjelaskan proses autentikasi anggota sebelum mengakses portal perpustakaan. Trigger. Anggota memilih menu login portal anggota. Type external. Relationship association pada anggota. Normal flows of events. Yang pertama, anggota membuka halaman login. Yang kedua, sistem menampilkan form login. Yang ketiga, anggota memasukkan username dan password. Yang keempat, sistem memvalidasi data login.
Yang kelima, sistem menampilkan dashboard anggota. Alternate flows 1A, yaitu anggota memilih fitur lupa password. Exceptional flows 1E, username atau password tidak valid. Kemudian di sini ada use case skenario perpanjang masa peminjaman. Use case ini merupakan proses tambahan yang dapat dilakukan ketika anggota ingin memperpanjang waktu peminjaman buku sebelum melewati batas pengembalian. Proses dimulai saat anggota mengajukan permintaan perpanjangan. Stockholder and interest, anggota ingin memperpanjang masa peminjaman buku. Petugas ingin mengelola perpanjang peminjaman sesuai aturan perpustakaan. Brief description, use case ini menjelaskan proses perpanjang masa peminjaman buku. Trigger, anggota mengajukan perpanjang peminjaman. Type eksternal. Relationship, association, anggota, dan petugas. Normal flow of events, yang pertama, anggota mengajukan perpanjangan. Kedua, sistem memeriksa status peminjaman. Yang ketiga, sistem memeriksa batas perpanjangan. Yang keempat, petugas menyetujui permintaan. Yang kelima, sistem memperbarui tanggal pengembalian. Alternate flows 1A, perpanjang dilakukan melalui portal anggota. Exceptional flows 1E, buku sudah dipesan anggota lain. Kemudian di sini ada use case sanksi suspend. Ini digunakan untuk memberikan sanksi kepada anggota yang melanggar aturan perpustakaan seperti terlambat mengembalikan buku atau melakukan pelanggaran lainnya. Proses dimulai ketika petugas membuka data anggota, kemudian sistem menampilkan riwayat peminjaman dan pengembalian. Primary aktornya ada petugas, secondary aktor ada anggota. Stakeholder and interest, anggota ingin mengetahui status keanggotaannya dan alasan pemberian sanksi. Petugas ingin memberikan sanksi kepada anggota yang melanggar aturan perpustakaan. Brief description, use case ini menjelaskan proses pemberian sanksi kepada anggota yang terlambat mengembalikan buku atau melakukan pelanggaran lainnya. Trigger, petugas menemukan anggota yang melakukan pelanggaran. Type eksternal. Relationships, association, ada anggota dan petugas. Normal flow of events, yang pertama, petugas membuka data anggota. Kedua, sistem menampilkan riwayat peminjaman dan pengembalian. Yang ketiga, sistem mendeteksi adanya pelanggaran. Keempat, petugas memilih menu sanksi suspend. Yang kelima, sistem meminta konfirmasi suspend. 6. Petugas mengonfirmasi pemberian sanksi. Ketujuh, sistem mengubah status anggota menjadi suspend. Kedelapan, sistem menyimpan data sanksi. Alternate flows 1A, petugas memberikan peringatan tanpa suspend. Exceptional flows 1E, data pelanggaran tidak ditemukan sehingga suspend tidak dapat dilakukan. Kemudian ada use case skenario laporan peminjaman. Aktor utama pada proses ini adalah super admin yang membutuhkan informasi transaksi peminjaman sebagai bahan evaluasi layanan perpustakaan. Proses dimulai ketika super admin membuka menu laporan dan memilih menu laporan peminjaman. Primary aktor super admin, secondary aktornya adalah petugas. Stakeholder and interest, super admin ingin memperoleh informasi transaksi peminjaman untuk evaluasi layanan perpustakaan. Petugas membutuhkan laporan sebagai bahan monitoring aktivitas peminjaman. Brief description, use case ini menjelaskan proses melihat laporan data peminjaman buku. Trigger, super admin memilih menu laporan peminjaman. Type eksternal. Relationship, association, ada super admin. Normal flows of events, yang pertama, super admin membuka menu laporan. Kedua, super admin memilih laporan peminjaman. Yang ketiga, sistem mengambil data peminjaman dari database. Yang keempat, sistem menampilkan laporan peminjaman. Yang kelima, super admin melakukan pengecekan data laporan. Alternate flows 1A, super admin memfilter laporan berdasarkan periode tertentu. Exceptional flows 1E, data peminjaman tidak ditemukan. Kemudian ada use case laporan pengembalian. Proses ini digunakan untuk menampilkan seluruh data transaksi pengembalian buku. Super admin membuka menu laporan dan memilih laporan pengembalian. Primary aktornya ada super admin. Kedua, secondary aktornya ada petugas. Stakeholder dan interest, super admin ingin memperoleh informasi transaksi pengembalian buku. Kemudian petugas membutuhkan laporan untuk monitoring pengembalian dan keterlambatan buku. Brief description, use case ini menjelaskan proses melihat laporan data pengembalian buku. Trigger, super admin memilih menu laporan pengembalian. Type eksternal. Relationship, association kepada super admin. Normal flows of events, yang pertama, super admin membuka menu laporan. Yang kedua, super admin memilih laporan pengembalian. Yang ketiga, super admin sistem mengambil data pengembalian buku. Keempat, sistem menampilkan laporan pengembalian. Yang kelima, super admin melakukan verifikasi data. Alternate flows 1A, super admin menampilkan laporan berdasarkan rentang tanggal tertentu.
Exceptional flows 1E, data pengembalian tidak tersedia. Kemudian selanjutnya ada use case skenario laporan kelola buku. Tujuan dari use case ini adalah memberikan informasi mengenai kondisi dan perkembangan koleksi buku di perpustakaan. Proses dimulai ketika super admin membuka menu laporan dan memilih laporan kelola buku. Primary aktornya super admin, secondary aktornya petugas. Stakeholder and interest, super admin ingin mengetahui kondisi dan perkembangan koleksi buku perpustakaan. Kemudian petugas membutuhkan laporan untuk pengelolaan stok dan koleksi buku. Brief description, use case ini menjelaskan proses melihat laporan pengelolaan data buku perpustakaan. Trigger, super admin memilih menu laporan kelola buku. Type external, relationship association kepada super admin. Normal flows of events, 1. Super admin membuka menu laporan. Kedua, super admin memilih laporan kelola buku. Ketiga, sistem mengambil data buku dari database. Yang keempat, sistem menampilkan laporan data buku. Yang kelima, super admin melakukan analisis terhadap laporan. Alternate flows 1A, super admin memfilter laporan berdasarkan kategori buku. Exceptional flows 1E, data buku tidak ditemukan atau belum tersedia. Kemudian use case skenario cetak laporan. Super admin dapat mencetak laporan tersebut untuk keperluan dokumentasi maupun evaluasi. Proses dimulai dengan memilih laporan yang ingin dicetak. Sistem kemudian menampilkan pratinjau laporan agar pengguna dapat melakukan pengecekan terlebih dahulu. Setelah itu, super admin menekan tombol cetak, kemudian sistem menghasilkan dokumen yang dapat langsung dikirim ke printer atau disimpan dalam format PDF. Primary aktornya super admin, secondary aktornya petugas. Stakeholder and interest, super admin ingin memperoleh laporan dalam bentuk fisik atau file digital untuk keperluan dokumentasi dan evaluasi. Petugas membutuhkan laporan yang dapat dicetak sebagai arsip operasional perpustakaan. Brief description, use case ini menjelaskan proses pencetakan laporan yang telah dihasilkan oleh sistem, seperti laporan peminjaman, pengembalian, maupun pengelolaan buku. Trigger, super admin memilih opsi cetak laporan pada halaman laporan. Type external, relationship association super admin. Normal flows of events, yang pertama, super admin membuka menu laporan. Yang kedua, sistem menampilkan daftar laporan yang tersedia. Yang ketiga, super admin memilih laporan yang akan dicetak. Keempat, sistem menampilkan pratinjau laporan. Kelima, super admin memilih tombol cetak laporan. Yang keenam, sistem menghasilkan dokumen laporan. Ketujuh, sistem mengirim dokumen ke printer atau mengekspor ke format PDF. Kedelapan, laporan berhasil dicetak atau disimpan. Alternate flows-nya ada 3. 1A, sistem mendeteksi printer tidak tersedia. 2A, sistem menampilkan pesan kesalahan. 3A, super admin dapat memilih printer lain atau menyimpan laporan dalam format PDF. Kemudian exceptional flows. Yang pertama, 1E, sistem gagal memproses data laporan. Kedua, 2E, sistem gagal memproses data laporan. 3E, proses pencetakan dibatalkan. Kemudian di sini ada use case skenario kearsipan. Yang pertama, use case skenario kelola pendaftaran. Proses ini dilakukan oleh petugas untuk mendaftarkan masyarakat sebagai pengguna layanan arsip. Primary aktornya ada petugas, secondary aktornya ada masyarakat. Stakeholder and interest, petugas ingin mengelola proses pendaftaran masyarakat. Masyarakat ingin melakukan pendaftaran untuk memperoleh akses layanan arsip. Brief description, use case ini menjelaskan proses pengelolaan pendaftaran masyarakat pada sistem kearsipan. Trigger, petugas ingin melakukan proses pendaftaran masyarakat. Type external, relationship association petugas dan masyarakat. Include-nya ada isi data diri. Normal flows of events, yang pertama, petugas memilih menu kelola pendaftaran. Yang kedua, sistem menampilkan formulir pendaftaran. Yang ketiga, masyarakat mengisi data diri. Keempat, sistem memvalidasi data pendaftaran. Kelima, petugas memverifikasi data masyarakat. Yang keenam, sistem menyimpan data pendaftaran. Yang ketujuh, sistem menampilkan pesan pendaftaran berhasil. Alternate flows, yang pertama, 1A, data pendaftaran belum lengkap. Exceptional flows, 1E, sistem gagal menyimpan data pendaftaran. Kemudian yang selanjutnya ada use case skenario kelola data arsip. Proses pengelolaan use case ini menjelaskan proses pengelolaan seluruh data arsip yang terdapat pada sistem. Primary aktornya ada petugas, stakeholder and interest-nya ada petugas ingin mengelola data arsip yang tersedia pada sistem. Brief description, use case ini menjelaskan proses pengelolaan data arsip dalam sistem kearsipan. Trigger, petugas ingin mengelola data arsip. Relationship, ada association yaitu petugas, include-nya ada upload arsip, extend-nya ada peminjaman arsip.
Normal flows of events. 1. Petugas memilih menu kelola data arsip. Kedua, sistem menampilkan data arsip. Ketiga, petugas melakukan pengelolaan data arsip. Keempat, petugas dapat mengunggah arsip baru. Kelima, sistem menyimpan data arsip. Keenam, sistem menampilkan informasi bahwa data arsip berhasil diperbarui. Alternate flows. 1A, petugas melakukan pencarian arsip tertentu. Exceptional flow. 1E, sistem gagal menyimpan data arsip. Kemudian selanjutnya ada use case skenario kelola laporan. Proses ini digunakan oleh petugas untuk mengelola laporan yang nantinya disampaikan kepada super admin. Petugas membuka menu laporan, kemudian sistem menampilkan seluruh data laporan yang tersedia. Primary aktornya ada petugas, secondary aktor super admin. Stakeholder and interest, petugas ingin mengelola laporan kearsipan, super admin ingin mengakses sistem laporan. Brief description, use case ini menjelaskan pengelolaan laporan pada sistem kearsipan. Trigger, petugas ingin mengelola laporan. Type external, relationship, association, petugas dan super admin. Normal flows of events. 1. Petugas memilih menu kelola laporan. 2. Sistem menampilkan data laporan. Ketiga, petugas melakukan pengecekan laporan. Keempat, sistem menampilkan laporan yang dipilih. 5. Petugas menyerahkan laporan kepada super admin. Keenam, super admin menerima laporan. Alternate flow. 1A, laporan difilter berdasarkan periode tertentu. Exceptional flow. 1E, data laporan tersedia. Kemudian use case skenario isi data diri. Proses ini merupakan bagian dari pendaftaran masyarakat pada sistem kearsipan. Masyarakat membuka formulir pendaftaran, kemudian sistem menampilkan form data diri yang harus diisi. Primary aktornya adalah masyarakat, kemudian stakeholder and interest, masyarakat ingin mengisi data diri untuk pendaftaran. Brief description, use case ini menjelaskan proses pengisian data diri masyarakat. Trigger, masyarakat membuka formulir pendaftaran. Type external. Relationship, association, masyarakat. Normal flows of events. 1. Masyarakat membuka formulir pendaftaran. 2. Sistem menampilkan formulir data diri. Ketiga, masyarakat mengisi data diri. Keempat, masyarakat memilih simpan. Kelima, sistem memvalidasi data. Yang keenam, sistem menyimpan data diri. Alternate flow. 1A, masyarakat mengubah data sebelum disimpan. Exceptional flow. 1E, data gagal disimpan. Kemudian use case skenario selanjutnya ada pencarian arsip. Proses ini bertujuan membantu petugas menemukan arsip tertentu dengan lebih cepat. Primary aktornya ada petugas. Stakeholder dan interest ada petugas ingin menemukan arsip dengan cepat. Brief description, use case ini menjelaskan proses pencarian arsip dalam sistem. Trigger, petugas ingin mencari arsip tertentu. External, type external, relationship, association, petugas. Normal flows of event. 1. Petugas membuka menu pencarian arsip. Kedua, sistem menampilkan form pencarian. Ketiga, petugas memasukkan kata kunci. Keempat, sistem melakukan pencarian arsip. Kelima, sistem menampilkan hasil pencarian. Kemudian alternate flows. 1A, arsip ditemukan lebih dari 1. Exceptional flows. 1E, arsip tidak ditemukan. Kemudian use case skenario upload arsip. Proses ini dimulai dengan memilih menu upload arsip, kemudian sistem menampilkan formulir unggah. Primary aktor petugas, stakeholder and interest-nya petugas ingin menambahkan arsip baru ke sistem. Brief description, use case ini menjelaskan proses unggah arsip ke sistem. Trigger, petugas memilih fitur upload arsip. Type external. Relationship, association, petugas. Normal flows of events. 1. Petugas memilih menu upload arsip. Kedua, sistem menampilkan form upload. Ketiga, petugas memilih file arsip. 4. Petugas mengisi informasi arsip. Kelima, petugas menekan tombol upload. Keenam, sistem memvalidasi file. 7. Sistem menyimpan arsip. 8. Sistem menampilkan pesan upload berhasil. Alternate flow. 1A, petugas mengganti file arsip yang dipilih. Kemudian ada exceptional flows. 1E, format file tidak didukung. 2E, sistem gagal menyimpan data arsip. Use case skenario peminjaman arsip. Proses ini digunakan untuk mencatat transaksi peminjaman arsip oleh pengguna. Primary aktornya ada petugas. Stakeholder and interest, petugas ingin mencatat proses peminjaman arsip. Brief description, use case ini menjelaskan proses peminjaman arsip. Trigger, petugas melakukan peminjaman arsip. Type external. Relationship, association, petugas. Normal flows of events, petugas memilih arsip yang akan dipinjam. Kedua, sistem menampilkan data arsip. Ketiga, petugas memasukkan data peminjam. Keempat, sistem memvalidasi data peminjaman. Kelima, sistem mencatat transaksi peminjaman. Keenam, sistem menampilkan informasi peminjaman berhasil. Kemudian ada alternate flows. 1A, data peminjam diperbarui sebelum transaksi disimpan. Exceptional flow. 1E, arsip tidak tersedia. 2E, sistem gagal menyimpan transaksi peminjaman.
Di sini saya akan menjelaskan sistem activity diagram sistem perpustakaan. Yang pertama itu ada activity pendaftaran anggota. Aktornya terdapat petugas, sistem, dan peminjam. Diagram ini menggambarkan proses pendaftaran anggota baru di perpustakaan. Diawali ketika petugas membuka menu kelola pendaftaran, lalu sistem menampilkan form isi data diri kepada calon peminjam. Setelah peminjam mengisi datanya, sistem melakukan validasi data tersebut. Jika data tidak valid, sistem akan mengembalikan ketampilan form untuk diisi ulang. Dan jika data valid, sistem menyimpan data anggota. Kemudian petugas memilih opsi cetak kartu anggota dan sistem mencetak kartu tersebut sebagai penutup proses. Selanjutnya, yang kedua yaitu activity peminjaman buku. Terdapat 3 aktor, yaitu peminjam, sistem, dan petugas. Proses dimulai saat peminjam melakukan login ke sistem. Sistem memverifikasi login tersebut. Bila data login tidak valid, peminjam diminta login ulang. Setelah login berhasil, peminjam memilih menu kelola peminjaman. Lalu petugas melakukan scan RFID pada buku yang dipinjam. Di titik ini, proses paralel POP sistem secara bersamaan menampilkan data peminjam dan buku sekaligus mencatat transaksi peminjaman. Kedua proses ini kemudian bertemu kembali sebelum sistem menentukan waktu jatuh tempo peminjaman. Yang ketiga yaitu activity diagram pengembalian buku. Terdapat 3 aktor, yaitu peminjam, petugas, lalu sistem. Peminjam mengembalikan buku secara fisik kepada petugas, yang kemudian memilih menu kelola pengembalian dan melakukan scan RFID pada buku tersebut. Lalu sistem menampilkan data peminjam terkait, lalu mengecek apakah ada keterlambatan. Jika terlambat, sistem memberikan sanksi ataupun suspend kepada anggota sebelum memperbarui status buku menjadi tersedia kembali. Dan jika tidak terlambat, sistem akan langsung memperbarui status buku tanpa sanksi. Yang keempat yaitu activity diagram kelola buku. Terdapat 2 aktor, yaitu petugas dan sistem. Diagram ini menjelaskan bagaimana petugas mengelola data koleksi buku. Petugas membuka menu kelola data buku, sistem menampilkan form data buku, lalu petugas memilih salah satu dari 3 aksi yang tersedia secara paralel, tambah buku, edit buku, ataupun hapus buku. Ketika jalur ini bertemu kembali sebelum data buku diubah dan dikirim ke sistem untuk divalidasi. Jika data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error dan mengembalikan ke form, dan jika data valid, data akan disimpan. Database akan diperbarui dan notifikasi keberhasilan akan dikirim ke petugas. Lalu yang kelima, activity diagram kelola laporan. Terdapat 3 aktor yaitu petugas, sistem, serta super admin. Proses ini menggabungkan 3 jenis laporan secara paralel, laporan transaksi peminjaman, laporan transaksi pengembalian, dan laporan pengelolaan buku, yang semuanya diterima oleh sistem dalam satu titik. Sistem menampilkan hasil laporan, lalu petugas memutus apakah laporan akan diacak. Jika ya, sistem mencetak laporan, dan jika tidak, laporan dikirim langsung ke super admin untuk diterima. Lalu yang keenam yaitu activity diagram verifikasi kartu anggota. Terdapat 2 aktor, yaitu petugas dan sistem. Petugas membuka menu verifikasi anggota, sistem menampilkan data anggota yang bersangkutan, dan petugas memeriksa kelengkapan datanya. Sistem melakukan validasi. Jika data belum lengkap, sistem akan menampilkan pesan dan petugas meminta anggota melengkapi datanya. Proses berhenti di sini, lalu menunggu data tambahan. Jika dirasa lengkap, petugas akan menyetujui verifikasi, dan sistem akan mengaktifkan status keanggotaannya. Lalu yang ketujuh yaitu ada activity diagram cetak kartu anggota. Terdapat 2 aktor yaitu petugas dan sistem. Petugas memilih data anggota, sistem menampilkannya. Lalu petugas memilih opsi cetak kartu. Sistem membuat kartu anggota dan mengecek ketersediaan mesin pencetak. Dan jika tersedia, kartu langsung dicetak. Dan jika tidak tersedia, sistem menampilkan pesan error. Proses berhenti tanpa menghasilkan cetak. Kedelapan yaitu activity diagram isi data diri. Terdapat 2 aktor yaitu anggota dan sistem. Anggota membuka formulir pendaftaran, sistem menampilkan formulirnya, dan anggota mengisi data diri tersebut, lalu sistem melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan. Jika data tidak memenuhi kondisi, sistem akan menampilkan kesalahan pesan, dan anggota diminta memperbaiki data, dan jika valid, data akan langsung disimpan ke sistem. Lalu yang kesembilan yaitu activity diagram scan RFID. Terdapat 2 aktor yaitu petugas dan sistem. Diagram pendek yang berfokus pada satu fungsi teknis. Petugas melakukan scan RFID pada buku. Sistem membaca chip RFID tersebut, lalu mengecek apakah data berhasil terbaca,
Dan jika berhasil, sistem akan menampilkan data buku. Dan jika gagal, sistem akan menampilkan pesan kegagalan. Dulu yaitu activity diagram cetak struk peminjaman. Terdapat dua aktor, yaitu petugas dan sistem. Setelah transaksi peminjaman diselesaikan, sistem membuat struk transaksi, petugas memilih opsi cetak struk, dan sistem mengecek ketersediaan printer. Dan jika tersedia, struk akan dicetak dan diberikan kepada anggota. Dan jika tidak tersedia, sistem akan menampilkan pesan error. Lalu yang ke-11 yaitu activity diagram login portal anggota. Terdapat dua aktor yaitu anggota dan sistem. Anggota membuka halaman login, sistem menampilkannya, dan anggota memasukkan username serta password tersebut. Sistem memvalidasi kredensial tersebut. Jika dirasa valid, anggota akan diarahkan ke dashboard, dan jika tidak valid, sistem akan menampilkan pesan login gagal, dan anggota diminta memasukkan ulang kredensialnya, akan looping kembali ke input username dan password. 12 yaitu activity diagram perpanjang masa peminjaman. Terdapat dua aktor yaitu anggota dan sistem. Anggota mengajukan permohonan perpanjangan masa pinjam buku. Sistem memeriksa status peminjaman saat ini, lalu mengecek apakah permohonan tersebut memenuhi syarat. Misalnya tidak ada keterlambatan atau sanksi. Jika memenuhi syarat, sistem memperbarui tanggal pengembalian. Jika tidak, permintaan akan ditolak. Lalu yang ke-13 yaitu activity diagram sanksi suspend. Terdapat dua aktor yaitu petugas serta sistem. Petugas membuka data anggota yang dicurigai melakukan pelanggaran. Misalnya keterlambatan berulang, sistem memeriksa validasi pelanggaran tersebut. Jika pelanggaran valid, petugas mengonfirmasi pemberian suspend, dan sistem mengubah status anggota menjadi suspend. Jika tidak valid, sanksi akan dibatalkan. Lalu yang ke-14, activity diagram laporan pengembalian. Terdapat dua aktor yaitu super admin dan sistem. Nah, untuk di sini yaitu super admin membuka menu laporan peminjaman. Lalu sistem menampilkan halaman laporan peminjaman. Lalu sistem mengambil seluruh data transaksi peminjaman dari database. Sistem melakukan pengecekan apakah data peminjaman tersedia. Jika data tidak tersedia, sistem akan menampilkan pesan data peminjaman tidak tersedia. Kemudian proses selesai. Jika data tersedia, sistem akan menampilkan daftar laporan peminjaman. Lalu super admin akan melakukan pengecekan terhadap data yang ditampilkan. Setelah itu, super admin dapat memilih untuk melakukan filter berdasarkan periode, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Jika melakukan filter, sistem akan mengambil data sesuai periode yang dipilih dan menampilkan laporan hasil filter. Setelah itu, super admin dapat melakukan atau menyimpan laporan sesuai kebutuhan. Kemudian proses berakhir. Selanjutnya yang ke-16 yaitu activity diagram laporan kelola buku. Terdapat dua aktor yaitu super admin dan sistem. Super admin membuka menu laporan kelola buku, lalu sistem menampilkan halaman laporan kelola buku. Setelah itu sistem mengambil seluruh data buku dari database. Lalu sistem memeriksa apakah data buku tersedia. Jika tersedia, sistem akan menampilkan pesan data buku tidak tersedia. Kemudian proses akan selesai. Jika tersedia, sistem akan menampilkan laporan seluruh data buku. Super admin melakukan pengecekan terhadap data buku yang akan ditampilkan. Lalu super admin dapat memilih filter berdasarkan kategori buku, misalnya seperti novel, pendidikan, atau kategori lainnya. Jika tidak memilih filter, proses selesai. Lalu jika memilih kategori tertentu, sistem akan menampilkan data buku sesuai kategori yang akan dipilih. Setelah itu, sistem menampilkan laporan data buku berdasarkan kategori tersebut. Kemudian proses berakhir atau laporan dapat dicetak. Lalu yang ke-17 yaitu activity diagram cetak laporan. Terdapat dua aktor, yaitu super admin dan sistem. Super admin membuka menu laporan dan memilih opsi cetak laporan. Sistem menghasilkan dokumen laporan, lalu mengecek apakah dokumen berhasil dibuat. Jika gagal, sistem akan menampilkan pesan kegagalan. Dan jika berhasil, sistem mengecek ketersediaan printer. Jika tersedia, laporan langsung dicetak. Jika tidak tersedia, super admin diberi opsi alternatif untuk menyimpan dalam bentuk file PDF. Lalu di sini saya akan membahas activity diagram kearsipan. Terdapat tiga aktor, yaitu petugas, masyarakat, dan sistem. Petugas memilih menu kelola pendaftaran. Sistem menampilkan formulir pendaftaran kepada masyarakat, calon anggota arsip. Masyarakat mengisi data-data diri tersebut, lalu sistem memvalidasi kelengkapannya. Jika dirasa belum lengkap, sistem akan menampilkan pesan dan petugas meminta masyarakat melengkapi data tersebut. Kembali ke pengisian form.
Jika lengkap, petugas memverifikasi data tersebut. Lalu sistem menyimpan data pendaftaran dan mengecek apakah penyimpanan berhasil, menampilkan pesan berhasil atau gagal sesuai hasilnya. Selanjutnya, saya akan membahas activity diagram peminjaman arsip. Terdapat dua aktor, yaitu petugas dan sistem. Petugas memilih arsip yang ingin dipinjam. Sistem menampilkan data arsip tersebut dan mengecek ketersediaannya. Jika tidak tersedia, proses berhenti dengan pesan arsip tidak tersedia. Jika tersedia, petugas melakukan data peminjaman. Sistem memvalidasinya. Bila tidak valid, petugas memperoleh data tersebut dan mengulang proses input. Bila valid, sistem mencatat transaksi peminjaman dan mengecek keberhasilannya, menampilkan informasi sukses atau gagal sesuai hasil. Dan saya akan membahas activity diagram pencarian arsip. Terdapat dua aktor, yaitu petugas dan sistem. Petugas memilih menu pencarian arsip, sistem menampilkan form pencarian, dan petugas memasukkan kata kunci. Lalu sistem melakukan pencarian dan mengecek apakah arsip dapat ditemukan. Jika tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan arsip tidak ditemukan. Dan jika tidak ditemukan, sistem menampilkan hasil pencarian dan mengecek apakah hasil lebih dari satu. Jika lebih dari satu, petugas memilih arsip spesifik yang dicari. Jika hanya satu hasil, proses langsung selesai. Selanjutnya yaitu activity diagram upload arsip. Terdapat dua aktor, yaitu petugas dan sistem. Petugas memilih menu upload arsip, sistem menampilkan form upload. Petugas lalu memilih file, mengisi informasi arsip, dan menekan tombol upload. Lalu sistem memvalidasi format file. Jika tidak didukung, proses berhenti dengan pesan error. Jika dirasa valid, sistem menyimpan arsip dan mengecek keberhasilan penyimpanannya. Lalu menampilkan pesan sukses atau gagal sesuai hasilnya. Saya akan membahas activity diagram kelola laporan, yang dimana terdapat tiga aktor, yaitu petugas, sistem, dan super admin. Petugas membuka menu kelola laporan, sistem menampilkan data laporan, dan mengecek ketersediaannya. Jika tidak tersedia, proses berhenti. Jika tersedia, melakukan pengecekan laporan dan memutuskan apakah perlu memfilter berdasarkan periode. Tanpa filter, laporan akan langsung diserahkan ke super admin. Dengan filter, petugas memilih periode tertentu. Sistem menampilkan laporan sesuai periode tersebut. Lalu laporan diserahkan ke super admin untuk diterima. Lalu yang terakhir, saya akan membahas activity diagram isi data diri. Terdapat dua aktor, yaitu masyarakat dan sistem. Masyarakat membuka menu formulir pendaftaran. Lalu sistem menampilkan formulirnya, dan masyarakat mengisi data diri tersebut, lalu memilih menyimpan. Setelah itu sistem memvalidasi data. Jika dirasa tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan, dan masyarakat harus memperbaiki kembali ke pengisian. Dan jika valid, sistem menyimpan data diri dan mengecek keberhasilan penyimpanan dan menampilkan pesan berhasil atau gagal sesuai hasilnya. Selanjutnya ada sequence diagram dari sistem perpustakaan. Yang pertama, pendaftaran. Proses pertama adalah pendaftaran anggota. Anggota mengisi formulir data diri, kemudian data tersebut dikirim ke controller untuk divalidasi oleh model. Jika datanya valid, data langsung disimpan ke database dan anggota menerima notifikasi bahwa pendaftarannya berhasil. Namun, jika data tidak valid, proses berhenti dan anggota perlu memperbaiki isian terlebih dahulu. Setelah pendaftaran berhasil, sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi ke petugas bahwa ada pendaftaran baru yang perlu diverifikasi. Status anggota akan diperbaharui menjadi aktif. Selanjutnya ada peminjaman. Proses kedua adalah peminjaman buku. Anggota mengajukan permintaan peminjaman kepada petugas. Petugas kemudian melakukan scan RFID pada buku untuk mengecek ketersediaannya di database. Di sini terdapat dua kemungkinan kondisi jika buku tersedia. Data transaksi peminjaman langsung disimpan ke database dan status peminjaman berhasil ditampilkan ke petugas. Ada juga opsi tambahan untuk mencetak struk peminjaman jika diperlukan. Namun, jika buku tidak tersedia, sistem akan menampilkan pesan error dan proses berhenti di situ. Selanjutnya ada pengembalian buku. Proses pengembalian
dimulai dari anggota yang menyerahkan buku kepada petugas. Sistem mencari data peminjaman anggota tersebut di database, dan setelah ditemukan, proses pengembalian dijalankan. Terdapat dua kemungkinan di sini. Jika pengembalian terlambat atau melewati batas waktu yang ditentukan, sistem secara otomatis menghitung jumlah denda dan menampilkan informasi denda tersebut kepada anggota. Jika pengembalian tepat waktu, tidak ada denda, dan sistem langsung menampilkan status pengembalian berhasil. Selanjutnya ada kelola buku. Proses ini khusus dilakukan oleh petugas untuk mengelola data buku. Terdapat 3 aksi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah tambah buku. Petugas menginput data buku baru, sistem menyimpannya ke database, dan muncul konfirmasi berhasil. Yang kedua, ubah buku. Petugas mengedit data yang sudah ada, sistem memperbaharui data di database, dan muncul konfirmasi berhasil. Selanjutnya yang ketiga, hapus buku. Petugas memilih buku yang akan dihapus. Sistem menghapusnya dari database dan muncul konfirmasi berhasil. Ketiga aksi ini diakhiri dengan notifikasi sukses kepada petugas. Selanjutnya ada data master dan juga laporan. Fitur laporan ini dapat menghasilkan 3 jenis laporan sekaligus, yaitu laporan peminjaman, laporan pengembalian, dan juga laporan koleksi buku. Petugas memilih jenis laporan dan periode waktunya. Kemudian, sistem mengambil data dari database sesuai jenis laporan yang dipilih. Hasilnya kemudian ditampilkan dan diserahkan kepada admin. Tersedia juga opsi untuk mencetak laporan dalam format PDF jika diperlukan. Selanjutnya ada cetak kartu anggota. Petugas membuka menu cetak kartu dan mencari data anggota berdasarkan nomor anggotanya. Jika data ditemukan di database, petugas dapat memilih opsi cetak. Sistem akan mengenerate kartu anggotanya, dan kartu pun siap untuk dicetak. Selanjutnya ada cetak struk peminjaman. Petugas memilih menu cetak struk, sistem langsung mengambil data peminjaman dari database dan menampilkan preview struk kepada petugas. Jika petugas memilih untuk mencetak, sistem akan mengenerate file PDF dan struk tersebut, dan struk berhasil tercetak. Selanjutnya ada isi data diri. Proses ini dilakukan dari sisi anggota, di mana anggota dapat memperbaharui data profilnya sendiri. Anggota mengisi formulir profil, kemudian sistem memvalidasi data yang diinput. Jika data valid, profil diperbaharui di database, dan muncul pesan berhasil. Jika terdapat data yang tidak valid atau tidak lengkap, sistem akan menampilkan pesan error dan anggota perlu memperbaikinya terlebih dahulu. Selanjutnya ada proses cetak laporan. Petugas membuka menu cetak laporan, sistem menampilkan data laporan yang tersedia, petugas kemudian memilih jenis laporan yang ingin dicetak. Sistem memproses permintaan tersebut dan mengambil data laporan dari database. Di sini terdapat 2 kemungkinan kondisi. Jika data tersedia, petugas memilih opsi cetak, sistem mengenerate laporan dalam format PDF dan menampilkan previewnya kepada petugas. Jika data tidak tersedia atau kosong, sistem menampilkan pesan bahwa tidak ada data yang bisa dicetak. Selanjutnya ada scan RFID. Petugas memilih menu scan RFID dan sistem mengaktifkan scanner. Setelah scanner aktif, petugas melakukan scan pada buku yang ingin dicek, dan sistem mencari data buku tersebut di database. Jika buku ditemukan, informasi detail buku langsung ditampilkan kepada petugas. Jika tidak ditemukan, misalnya karena RFID belum terdaftar di sistem, maka akan muncul pesan error. Selanjutnya ada sanksi suspend. Petugas membuka menu suspend dan menginput ID anggota yang akan dicek. Sistem kemudian memverifikasi riwayat pelanggaran anggota tersebut di database. Jika pelanggaran sudah melebihi batas yang ditentukan, status anggota diperbarui menjadi suspend dan anggota menerima notifikasi terkait hal tersebut. Namun, jika pelanggaran masih di bawah batas, suspend tidak diterapkan dan sistem menampilkan pesan bahwa suspend tidak dapat diberikan. Selanjutnya ada perpanjangan masa peminjaman. Anggota mengajukan permintaan perpanjangan masa pinjam kepada petugas. Petugas menginput ID peminjaman, kemudian sistem memeriksa apakah peminjaman tersebut melebihi syarat
untuk diperpanjang. Jika memenuhi syarat, tanggal pengembalian diperbaharui di database dan anggota menerima informasi bahwa perpanjangannya berhasil. Jika tidak memenuhi syarat, misalnya sudah melewati batas waktu atau sudah pernah diperpanjang sebelumnya, permintaan ditolak dan anggota menerima informasi penolakan. Selanjutnya adalah verifikasi kartu anggota. Petugas membuka menu verifikasi dan meminta anggota untuk melakukan scan kartu RFID. Sistem memproses ID kartu tersebut dan mencari data anggota di database. Jika kartu valid dan data ditemukan, informasi anggota langsung ditampilkan dan diverifikasi, dinyatakan berhasil. Jika kartu tidak valid atau tidak terdaftar, verifikasi gagal dan muncul pesan error. Selanjutnya ada portal login anggota. Anggota membuka halaman login dan menginput username beserta password. Sistem kemudian mencocokkan data tersebut dengan yang ada di database. Jika cocok, anggota berhasil login dan diarahkan ke halaman dashboard. Jika tidak cocok, sistem menampilkan pesan error dan anggota diminta untuk memeriksa kembali data loginnya. Selanjutnya ada laporan pengembalian. Proses ini adalah untuk mencetak laporan pengembalian buku. Petugas memilih mau laporan dan menentukan periode waktu yang ingin dilaporkan. Sistem kemudian mengambil data pengembalian dari database sesuai periode tersebut. Jika data tersedia, laporan ditampilkan dan dapat diserahkan kepada super admin. Jika tidak ada data untuk periode yang dipilih, sistem menampilkan pesan bahwa data tidak tersedia. Saya Nazira Syabana akan melanjutkan penjelasan mengenai sequence diagram, yaitu proses laporan peminjaman. Pada diagram ini terdapat beberapa aktor dan objek, yaitu super admin, petugas, laporan peminjaman view, laporan peminjaman controller, laporan peminjaman model, dan DB database. Alurnya dimulai ketika petugas memilih menu laporan, kemudian sistem melalui laporan peminjaman view akan menampilkan form filter kepada petugas. Setelah itu, petugas memilih periode laporan yang ingin ditampilkan. Selanjutnya, laporan peminjaman view memanggil fungsi generate laporan ke laporan peminjaman controller, yang kemudian meneruskan permintaan get laporan peminjaman ke laporan peminjaman model. Model ini akan melakukan query peminjaman ke database dan database akan mengembalikan data peminjaman. Data tersebut kemudian dikembalikan secara berurutan dari model ke controller sebagai laporan peminjaman. Lalu ditampilkan melalui view. Di sini terdapat kondisi alt atau alternatif, yaitu jika data tersedia, sistem akan menampilkan laporan melalui tampilkan laporan. Kemudian laporan tersebut diserahkan kepada super admin. Lalu jika data kosong, sistem akan menampilkan tampil pesan tidak ada, sehingga petugas mengetahui bahwa data laporan untuk periode tersebut tidak tersedia. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem kearsipan sequence diagram. Diagram yang pertama adalah kelola pendaftaran. Aktor yang terlibat di sini adalah masyarakat dan petugas dengan objek pendaftaran view, pendaftaran controller, pendaftaran model, serta DB database. Prosesnya dimulai saat masyarakat mengajukan pendaftaran. Petugas kemudian memilih menu pendaftaran dan sistem menampilkan form pendaftaran melalui tampil form pendaftaran. Selanjutnya, petugas menginput data pendaftaran yang diteruskan ke controller melalui sistem pendaftaran. Lalu controller memanggil validasi data ke model untuk mengecek kevalidan data yang diinput. Terdapat kondisi alt atau alternatif. Jika data tersedia atau valid, sistem akan melanjutkan proses dengan generate laporan PDF. Mengambil data melalui ambil data laporan, menyimpan data melalui insert pendaftaran, hingga akhirnya menampilkan notifikasi berhasil kepada petugas berupa pesan laporan berhasil dicetak. Lalu, jika data kosong atau tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error dan petugas meminta untuk melengkapi data kembali. Selanjutnya, kelola data arsip. Pada proses ini, hanya melibatkan petugas sebagai aktor dengan objek arsip view, arsip controller, arsip model, dan DB database. Alurnya dimulai ketika petugas memilih menu arsip, sistem menampilkan form melalui tampil form, kemudian petugas menginput data yang diteruskan ke model melalui input data. Lalu model melakukan simpan ke database. Terdapat kondisi alternatif untuk membedakan dua jenis aksi. Yang pertama yaitu upload arsip, di mana sistem melakukan insert arsip ke database dan mengembalikan status berhasil.
Yang kedua yaitu perbarui arsip, di mana sistem melakukan update arsip ke database dan juga mengembalikan status berhasil. Setelah salah satu proses tersebut selesai, sistem akan memproses selesai. Proses selesai, kemudian menampilkan pesan arsip berhasil disimpan kepada petugas. Selanjutnya, diagram kelola laporan pada sistem kearsipan. Aktor yang terlibat adalah superadmin dan petugas dengan objek arsip view, arsip controller, arsip model, dan DB database. Alurnya dimulai saat petugas memilih menu laporan, sistem menampilkan form filter melalui tampil form filter, kemudian controller memproses pilih periode pada model. Setelah itu, view memanggil generate laporan ke controller yang kemudian meminta data melalui ambil data ke model, dan model melakukan query laporan ke database untuk mengambil data laporan. Data tersebut dikembalikan secara berurutan hingga ditampilkan kepada petugas melalui tampil laporan. Lalu laporan tersebut ditampilkan dan diserahkan kepada superadmin melalui proses lihat laporan. Selanjutnya adalah diagram isi data diri. Aktor pada diagram ini adalah masyarakat dengan objek pendaftaran view, pendaftaran controller, dan pendaftaran model. Prosesnya dimulai ketika masyarakat melakukan isi data diri, kemudian view meneruskan data tersebut melalui kirim data ke controller, dan controller memanggil validasi data ke model. Terdapat kondisi alternatif. Jika data valid, sistem akan menyimpan data simpan data, kemudian mengembalikan status berhasil dan menampilkan pesan data berhasil disimpan kepada masyarakat. Lalu jika data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error dan meminta masyarakat untuk melengkapi data kembali. Diagram selanjutnya adalah pencarian arsip dengan aktor petugas dan objek arsip view, arsip controller, arsip model, dan DB database. Prosesnya dimulai ketika petugas melakukan cari arsip, kemudian view memproses pencarian melalui proses pencarian ke controller yang kemudian meminta data melalui cari data ke model, dan model melakukan query arsip ke database untuk mendapatkan data arsip. Dari diagram ini terdapat juga kondisi alternatif. Yang pertama itu jika hasil pencarian valid atau ditemukan, sistem akan menampilkan hasil melalui tampil hasil, sehingga data arsip ditampilkan kepada petugas. Jika tidak valid atau arsip tidak ditemukan, sistem akan menampilkan pesan arsip tidak ditemukan kepada petugas. Berikutnya adalah diagram upload arsip. Aktor yang terlibat adalah petugas dengan objek arsip view, arsip controller, arsip model, dan DB database. Alurnya dimulai saat petugas memilih upload, sistem memproses file melalui upload file, kemudian controller melakukan validasi file ke model untuk memeriksa keabsahan file yang diunggah. Terdapat kondisi alternatif. Jika file valid, maka model akan menyimpan file ke database, mengembalikan status berhasil, hingga akhirnya sistem menampilkan pesan upload selesai kepada petugas. Lalu jika file tidak valid, sistem akan langsung menampilkan pesan error kepada petugas tanpa menyimpan file tersebut. Diagram terakhir dari sekuens diagram sistem kearsipan adalah peminjaman arsip. Aktor yang terlibat adalah petugas dengan objek arsip view, arsip controller, arsip model, dan DB database. Prosesnya dimulai ketika petugas memilih peminjaman, sistem memproses melalui proses peminjaman, kemudian controller mengecek ketersediaan arsip melalui cek ketersediaan ke model. Terdapat kondisi alternatif. Yang pertama yaitu jika arsip tersedia, model akan menyimpan transaksi melalui insert peminjaman ke database, mengembalikan status berhasil, dan sistem menampilkan pesan peminjaman berhasil kepada petugas. Yang kedua yaitu jika arsip tidak tersedia, sistem akan menampilkan pesan tampil tidak tersedia, sehingga petugas mengetahui bahwa arsip yang diminta tidak dapat dipinjam saat itu. Selanjutnya, saya akan membahas seluruh sequence diagram, yaitu kelas diagram dari kedua sistem yang menggambarkan struktur kelas beserta atribut metode dan relasi antar kelas yang digunakan dalam sistem. Pada kelas diagram sistem perpustakaan di Puspida, terdapat kelas abstrak pengguna sebagai kelas induk yang memiliki atribut seperti ID, nama, username, dan password, serta metode login, logout, dan
ubah password. Kelas pengguna ini diturunkan menjadi 3 kelas, yaitu anggota, petugas, dan super admin. Kelas anggota memiliki atribut seperti alamat, nomor telepon, email, status, dan tanggal daftar. Dengan metode seperti daftar, ajukan permintaan, ajukan peminjaman, ajukan perpanjangan, dan riwayat peminjaman. Lalu kelas petugas memiliki banyak metode operasional seperti verifikasi anggota, kelola pendaftaran, kelola peminjaman, kelola pengembalian, kelola buku, cetak kartu anggota, buat laporan, hitung denda, update stok, dan berikan suspend. Lalu kelas super admin memiliki metode seperti lihat laporan, cetak laporan, kelola akun, audit sistem, dan ekspor laporan. Kelas petugas terhubung dengan beberapa kelas entitas utama, yaitu buku, peminjaman, pengembalian kartu anggota, laporan, dan suspend, sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam mengelola operasional perpustakaan. Sementara itu, kelas anggota terhubung dengan peminjaman pengembalian melalui relasi mengajukan, dan super admin terhubung dengan kelas laporan melalui relasi menerima. Selanjutnya, kelas diagram pada sistem kearsipan Dispusibda. Jabar, sama seperti sebelumnya, terdapat kelas abstrak, pengguna sebagai induk dengan atribut ID, nama, username, password, serta metode login, logout, dan ubah password. Kelas pengguna ini diturunkan menjadi 3 kelas, yaitu masyarakat, petugas, dan super admin. Yang pertama itu kelas masyarakat, memiliki atribut seperti alamat, nomor telepon, email, dan nomor identitas dengan metode ajukan pendaftaran, isi data diri, ajukan peminjaman arsip, dan lihat arsip. Yang kedua yaitu kelas petugas, memiliki metode seperti kelola pendaftaran, kelola data arsip, upload arsip, proses peminjaman arsip, kelola laporan, verifikasi dokumen, arsipkan dokumen, cari arsip, hapus arsip, dan update status arsip. Yang terakhir yaitu kelas super admin, memiliki metode seperti lihat laporan, kelola akun, audit sistem, ekspor laporan, reset password, dan kelola kategori. Petugas terhubung dengan kelas arsip dan peminjaman arsip melalui relasi mengelola dan memproses. Masyarakat mendaftarkan diri melalui petugas dan dapat mengajukan peminjaman arsip. Super admin menerima laporan dari sistem melalui kelas laporan yang dapat digenerate, dicetak, diekspor ke PDF, difilter, maupun dikirim melalui email. Demikian penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai use case diagram, use case skenario, activity diagram, sequence diagram, hingga kelas diagram dari sistem perpustakaan dan sistem kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.